Mas Rofik sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Mas, saya hari ini kepingin mengganggu Mas Rofik ya. Oke. Mungkin juga memberikan informasi kepada teman-teman ya. Hmm. Bagaimana perokok santun itu seperti apa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Mas Rofik. Ya. Oke. Mungkin kita santai Mas ya. Oke. Silakan Mas kalau mau merokok. Ya. Baik, yang pertama, Mas Rofik tahu nggak manfaat rokok itu? Bagi Mas Rofik, kan Mas Rofik merokok. Manfaat sebuah rokok. Ya. Boleh saya isap rokok? Silakan Mas. Mungkin inilah manfaat dari sebuah rokok. Mungkin bisa lebih dijelaskan Mas. Kita lebih rileks, lebih tenang, dan mungkin kita bisa secepatnya menyelesaikan suatu masalah dengan hanya sebatang rokok. Itu mungkin. Berarti seperti jargonnya Mas ya, menyelesaikan masalah ya. Itu mungkin salah satu itu. Salah satu iklan rokok ini. Baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa yang Anda kagumi tentang rokok itu sampai jenengan itu sampai harus merokok setiap hari? Apa yang Anda kagumi? Bukan satu kekaguman, tapi ini satu kesenangan atau kenikmatan yang kita ambil dari rokok itu. Ya, mendatangkan sebuah kawan dengan satu batang rokok, kita bagi kawan, satu kawan kita bisa jadi akrab begitu. Dan nomor 2, kita bisa mencari inspirasi dari satu sedotan rokok ini. Mungkin menyambung dari jawaban Mas Rofik ini, kira-kira apabila Anda tidak merokok misalnya, itu apa yang terjadi Mas? Dan dampaknya bagi hari-hari Anda apa? Itu mungkin susah bagi perokok untuk menghilangkan atau berhenti merokok dalam satu hari itu. Kita jadi lesu, mungkin kayak kita tak berdaya, dan kita jadi kurang semangat. Jadi baik pengaruh itu Pak kerja, ya? pengaruh sebenarnya itu. Kita langsung menuju sekarang Oke. tentang judul konten kita. Mas Roy pernah mungkin mendengar istilah perokok santun ya? Pernah. Mungkin Mas Roy bisa menjelaskan ke teman-teman definisi ya, apa itu perokok santun yang Mas Roy tahu ya? Oke, menurut saya definisi perokok santun adalah di mana perokok itu tahu situasi dan kondisi untuk menghisap rokok. Contohnya situasi di mana ada anak kecil atau bayi, ada perempuan yang sedang mengandung atau hamil, mungkin kita tidak harus merokok berdekatan dengan perempuan dan bayi tersebut. Mungkin juga tidak boleh merokok dalam ruangan Mas ya? Dalam ruangan yang ber-AC, kita harus tahu diri lah. Dan bagi saya, karena saya seorang tukang masak atau chef, saya pun perokok, tapi ya mungkin kalau ada pelanggan atau lagi memasak, mungkin saya tidak pernah menghisap rokok. Dan pelanggan-pelanggan saya tidak pernah tahu kalau saya ini menghisap rokok. Tapi kalau pelanggan itu nggak ada, atau saya lagi nyantai atau rileks, saya boleh menghisap rokok. Jadi itu untuk menjaga kebersihan juga, dan untuk menjaga penilaian dari pelanggan tersebut. Baik, luar biasa sekali ya, perlu kita contoh teman-teman. Baik, mungkin kami akan sedikit menjelaskan tentang rokok apa yang disampaikan oleh Mas Rofik tadi ya. Merokok atau tidak itu adalah sebuah pilihan ya. Apakah kita memilih tentang kita merokok atau tidak ya, itu mungkin terserah kita atau menurut hati nurani kita. Yang paling penting adalah kita bisa saling menghargai. Betul. Saya sebagai orang yang tidak merokok dan Mas Rofik sebagai orang yang merokok, kita bisa saling menghargai. Mas Rofik menghargai saya sebagai tidak merokok, dan saya menghargai Mas Rofik sebagai seorang perokok. Dan sebagai praktisi kesehatan olahraga, saya memilih tidak merokok. Bukan berarti saya saya membenci orang perokok ya. Dan bagi perokok, kami sarankan jadilah perokok yang santun. Dan bagi Anda yang bukan perokok, jangan menjustifikasi semua perokok itu jelek. Dan jangan menjelekkan seorang perokok. Apapun yang kita sampaikan di dalam video ini, silakan Anda sendiri yang bisa memberikan manfaat dan bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih, sampai ketemu lagi.